Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, sobat-sobat Maxian semuanya ya. Perkenalkan saya Ananda, kami dari analis PT Maxco Futures tentunya, dan selamat datang dan silakan menyaksikan market outlook yang setiap minggunya kami sediakan ataupun kami fasilitaskan kepada teman-teman yang tentunya penonton setia PT Maxco Future. Nah, teman-teman ya, minggu ini kita tetap akan membahas market outlook dan juga apa yang harus kita fokuskan ke minggu depan ya, dan juga minggu ini tentunya fokusnya seperti itu. Oke. Nah, dibandingkan ataupun kita lihat ya, market akhir-akhir ini pergerakannya lumayan range-nya lumayan lebar ya teman-teman ya, baik dari sisi mata uang ya ataupun komoditas seperti gold, US oil ataupun indeks ya, pergerakannya luar biasa lebar ya, karena memang apa, di minggu kemarin kita mendapatkan beberapa data yang penting teman-teman, seperti beberapa central bank itu melaporkan ataupun mengumumkan data inflasi serta suku bunga yang akan dinaikkan oleh negara-negara besar seperti Amerika ya, lalu ada European Central Bank ataupun negara-negara di Eropa serta di negara Inggris. Makanya minggu kemarin menjadi pasar itu volatilitasnya lumayan luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi mungkin teman-teman di sini yang trader setia dengan gold ataupun XAU USD ya. Oke, kita akan perlihatkan terlebih dahulu ya teman-teman, ini kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman ya, fokus utama ataupun kita ini apa sih yang harus kita perhatikan di dalam pasar agar teman-teman tidak tergocek ataupun tidak terpengaruh dibandingkan ataupun jika ada kabar-kabar yang bisa dikatakan hanya untuk kepentingan semata ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih beberapa aspek ataupun variabel yang menentukan penggerak di dalam pasar tentunya ya. Nah, yang pertama yaitu adalah data inflasi ya, ataupun kenaikan, karena ini data inflasi ini sangat berhubungan erat dengan kenaikan suku bunga ya. Dan yang kedua itu kita ada lockdown ya, lockdown China. Dan yang ketiga itu tidak lain dan tidak bukan adalah perang ya, ataupun war antara negara Rusia dan juga negara Ukraina. Nah, teman-teman, jika ingin menjadi buyer terhadap USD ataupun jika ingin menjadi seller terhadap USD, teman-teman harus perhatikan tiga variabel penting ini ya. Selagi tiga data ini ataupun tiga variabel penting ini masih ada di dalam pasar, ini akan membuat penguatan terhadap US dollar teman-teman. Namun di tahun 2023 ini ya, kita sudah tidak lagi mendengar gaungan ataupun media-media yang memberitakan tentang data inflasi yang tinggi ya, karena memang di tahun 2023 ini The Fed ataupun Bank Sentralnya Amerika sudah cenderung ya mulai menurunkan kenaikan suku bunga. Nah, ini tentu menjadi pelemahan terhadap US dollar teman-teman, karena demand utamanya itu berkurang. Ataupun return on investment-nya itu berkurang, yang sebelumnya itu mereka setiap bulan menaikkan at least 50 basis point. Nah, di bulan Februari kemarin ya, di awal Februari kemarin itu mereka hanya menaikkan sekitar 25 basis point. Dan yang kedua, faktor yang kedua membuat USD itu menguat adalah lockdown negara China. Nah, yang mana kita ketahui ya, di awal Januari kemarin itu China sudah resmi membuka seluruh aspek ataupun seluruh akses terhadap negara mereka. Dan ini menjadi salah satu dampak juga pelemahan terhadap US dollar teman-teman. Dan yang terakhir adalah perang ataupun war. Nah, balik lagi ya, tahun 2023 ini walaupun bisa dikatakan belum ada kata damai, belum ada belum ada converse ataupun belum ada statement yang dari dua belah pihak menyatakan damai terhadap peperangan yang terjadi tahun 2022 lalu, tetap saja media ataupun pasar itu sudah merepresentasikan ataupun merespon bahwa perang itu sudah mulai
calm down ataupun sudah mulai berkeadaan yang lebih baik lah daripada tahun 2022 lalu ya. Nah, bisa pun kita lihat pun di sini teman-teman ya. Dari sisi kenaikan suku bunga di sini. Nah, teman-teman lihat ya, ketika bulan Juli hingga bulan Oktober ini bisa dikatakan kenaikannya lumayan signifikan. Ya, inilah yang menyebabkan US dollar itu naik juga signifikan. Namun hingga Desember ya, dari sampai Januari itu cenderung flat, dan juga di bulan Februari itu hanya naik sekitar 25 basis point. Dan dari sisi statement Jerome Powell kemarin ketika beliau speech di acara interest rate tersebut ya, The Fed itu sudah memutuskan bahwa tahun 2023 itu mereka tidak akan menaikkan suku bunga di atas 5%. Nah, ini menjadi kabar baik juga, angin segar juga bagi investor saham tentunya ya. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat ya di pergerakan Nasdaq ya, salah satu indeks yang ada di Amerika merespon hal tersebut, statement yang dilakukan oleh Jerome Powell tersebut ya. Ini langsung kembali menguat teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini terjadi penguatan yang lumayan signifikan dari sisi pergerakan Nasdaq ya, setelah suku bunga itu diturunkan dari sisi kenaikannya. Nah, bagaimana kita merespon ataupun mencari opportunity cuan dalam hal ini? Ya, kami balik lagi, kami akan memberikan teman-teman di sini masukan ataupun memberikan teman-teman di sini ajakan ya untuk mulai merubah ataupun mulai mengalirkan dana teman-teman yang sebelumnya teman-teman taruh di safe aset ya, seperti XAU ataupun Japanese yen ataupun US dollar, itu dialihkan ke saham ya. Salah satu saham yang menjadi favorit kami yang kemarin sudah kami taking profit hampir 100% ya teman-teman ya, yaitu adalah Alibaba. Kenapa Alibaba? Karena Alibaba itu salah satu perusahaan yang sangat terdampak erat dengan kenaikan suku bunga teman-teman, dan juga lockdown negara China. Nah, saat ini itu Alibaba sudah hit target kami di 120. Namun tenang saja teman-teman, kami juga memberikan teman-teman di sini salah satu perusahaan yang menarik juga nih ya, yaitu adalah mengacu terhadap berita ini ya teman-teman ya. Nah, ini nih, yaitu salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu adalah Microsoft, invest 10 billion dolar terhadap OpenAI ataupun artificial intelligence, yang teman-teman mungkin bisa lihat lah di TikTok yang lagi hit sekarang ya, yaitu adalah ChatGPT ya. Jadi ChatGPT di sini teman-teman sama seperti Google, cuma bedanya ya, ChatGPT di sini bisa dikatakan saingan dari Google dan juga Yahoo. Nah, teman-teman, ini menjadi website yang menjadi musuh ya terhadap guru-guru ataupun tenaga pengajar di sekolah ya. Karena kalau teman-teman lihat aja di sini ya, teman-teman tinggal ketik 3+3 itu langsung keluar hasilnya. Nah, contoh lagi nih ya, contoh lagi definisi definisi perekonomian. Nah, langsung dijawab oleh ChatGPT ini ya. Jadi menurut kami kebijakan Microsoft dalam hal invest besar-besaran nih, jor-joran terhadap ChatGPT ini adalah menurut kami keputusan yang terbaik. Karena apa? Karena ini merupakan masa depan teman-teman ya. AI itu bisa saya katakan salah satu masa depan yang sudah terlihat jelas dibandingkan dengan metaverse ya. Karena AI saat ini sudah banyak digunakan oleh para profesional working ya, ataupun para institusi dalam hal mengambil keputusan ya. Karena AI di sini pada dasarnya adalah robot yang memiliki kepintaran seperti manusia, seperti itu. Jadi untuk Microsoft ini menjadi salah satu perusahaan yang menarik untuk kita bisa invest ya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat, ini masih jauh terhadap all-time high-nya. Nah, kita lihat nih di monthly chart-nya ya. Nah, oke, apalagi kalau teman-teman penganut teknikal ya, ketika harga di sini cenderung turun dan ketika mendekati area support ada candle hammer. Nah, ini bisa menjadi salah satu entry trigger kita lah untuk entry terhadap saham Microsoft. Entry-nya di mana? Ya, teman-teman bisa pasang saja buy limit ya di area 244 dengan stop loss ya, mau tidak mau di bawah swing ataupun di bawah shadow dari candle hammer ini.
ya, dengan taking profit itu langsung saja ke area all time high-nya yaitu di 344. Jadi teman-teman di sini dengan meresikokan 13% dari total balance teman-teman, itu teman-teman akan mendapatkan sekitar 38,83% ya. Ini salah satu perusahaan yang menarik untuk kami rekomendasikan ke teman-teman di market outlook kali ini. Seperti itu. Oke? Jadi teman-teman ingat, fokus utama kita masih tetap terhadap US dollar, dan apa-apa saja yang menyebabkan US dollar itu menguat. Yang pertama tadi apa? Kenaikan suku bunga, lockdown China, dan yang ketiga itu adalah perang. Nah, jika tiga ini sudah mulai memudar ataupun sudah mulai menghilang di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah investor, ya pasti dari sisi US dollar itu akan mengalami pelemahan. Seperti itu, ya. Oke, dan untuk aset yang beresiko itu kami lihat untuk forecasting kan di tahun 2023 ini akan mengalami kenaikan yang luar biasa, karena dari sisi dampak penyebab utamanya yaitu kenaikan suku bunga itu sudah mulai lambat laun itu berkurang lah dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika tentunya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah merupakan market outlook dan apa-apa saja yang harus teman-teman perhatikan ke depannya, dan juga kami sudah memberikan rekomendasi ke teman-teman untuk mendapatkan opportunity cuan dalam keadaan saat ini tahun 2023 ini. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi semuanya. Maksian semuanya. Happy trading.